serta para petani calon penerima. Karena ini masih calon ya Pak ya, belum tanda-tangan berita acara, jadi masih calon ya Pak Wakil ya. Kemudian rekan-rekan Poluh yang saya hormati, Pak Wakil perlu kami laporkan bahwa pada hari ini akan kita distribusi alat mesin pra panen. Jadi ada mesin pra panen atau mesin pra tanam dan ada mesin panen. Kami sampaikan Pak Wakil bahwa pra tanam atau pra panen itu adalah alat yang digunakan untuk olah tanah, yaitu sebanyak 7 buah unit traktor tipe G3000, yaitu alat yang digunakan untuk dataran datar Pak Wakil di daerah-daerah yang tidak perengan, tidak terasering. Jadi ini khusus untuk daerah-daerah yang datar. Jadi ini di beberapa kecamatan ada Ketanggungan, Penyelenggara dan dari Barang, Bulakamba. Ini tidak diperuntukkan untuk daerah-daerah yang terasering, misalnya daerah Sirako, Salem, Pakatau dan sebagainya. Kemudian alat panen Pak Wakil adalah alat yang digunakan untuk panen, misalnya adalah power thresher, kemudian ada combine harvester. Pak Wakil yang saya hormati, maksud tujuan dari kegiatan bantuan PALS ini adalah yang pertama tentunya untuk mendukung percepatan tanam, target luas tambah tanam kita untuk padi di tahun 2025 ini sebanyak 124.000 hektar. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya mekanisasi ini tentunya untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja, demikian juga efisiensi pembiayaan dan peningkatan produktivitas. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah memanfaatkan sumber daya pertanian agar produktivitas petani lebih meningkat. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, capaian target LTT kita sampai dengan September tahun 2025 sudah 62% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Insya Allah sampai dengan Desember, karena nanti ada tanam bulan Oktober, November, kemudian Desember, tercapai kurang lebih di atas 96%. Namun demikian, target kita tidak 100% Pak Wakil, tapi dibanding dengan luas tanam di tahun 2024, kita ada kenaikan kurang lebih ada 9,8% kenaikan luas tambah tanamnya. Jadi tidak tahu targetnya itu target mungkin terlalu tinggi atau biasanya kita luas tanamnya Pak Wakil kurang lebih ada 100.000 hektar. Nah, ini kita sudah lebih dari 108.000 hektar. Jadi kurang lebih hampir 10% kita naik dari kebiasaan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian sampai dengan bulan Oktober ini saya maksud tadi. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa kebutuhan alat mesin yang ada di kita, Pak Wakil, sebagai laporan bahwa traktor dan TR2 itu kapasitas kerjanya itu hanya 20 hektar per operasional, sedangkan luas tanam kita hampir 100.000 hektar lebih. Jadi masih cukup banyak dibutuhkan untuk mengolah tanah kita. Hitungan kami Pak Wakil bahwa kebutuhan traktor kedua kita itu kurang lebih hampir 200 sampai 400 unit lagi Pak. Jadi masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat petani. Kenapa ini saya sampaikan Pak Wakil, bahwa bantuan ini kan ada masa umur ekonomisnya Pak Wakil. Jadi kalau sudah 5 tahun itu kan kalau tidak dipelihara, kemudian
tidak digarap dengan baik maka rusak sehingga perlu diganti dengan traktor yang baru. Kemudian kami laporkan juga kami juga masih membutuhkan alat panen Pak Wakil, combine harvester. Di tahun ini kita mendapatkan 6 unit combine harvester yang statusnya adalah brigade pertanian, brigade dinas. Yang brigade dinas ini dikerjasamakan Pak Wakil dengan UPJA yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian ada 2 unit combine yang merupakan atensi dari pimpinan kita, sehingga masih cukup banyak, cukup peluang untuk kebutuhan combine harvester di Kabupaten Brebes. Ini sangat membantu Pak Wakil bahwa dengan adanya combine harvester dan adanya program pemerintah Pak Presiden Prabowo terkait dengan serat gabah dan harga gabah minimal 6.500, ini sangat membantu Pak Wakil terkait dengan program ini. Kami laporkan Pak Wakil bahwa harga posisi sekarang kurang lebih 73 Pak Wakil gabah kering panen. Ini contoh, ini di Kecamatan Brebes, ini di sekitar daerah Eksistol Pak Wakil. Ini petani-petani di sana sudah menjual gabah di atas dengan harga di atas 6,5 atau 7.300, jadi sangat menguntungkan bagi petani. Dengan adanya combine ini juga akan menguntungkan bagi kita karena kualitas gabah akan lebih baik, lebih bersih. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan Pak Wakil, di tahun 2025 pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini Dinas Pertanian juga mendapatkan bantuan terkait dengan irigasi perpompaan 8 unit Pak Wakil. Ini dengan tenaga listrik Pak Wakil. Jadi kalau irigasi perpompaan biasanya dengan BBM, dengan diesel, ini dengan listrik ya. Salah satunya di Ciplem ya Mas Pak, Ciplem ya, Ciplem. Kemudian di Losari, di Tonjong dan di Belakambang. Kemudian irigasi perpipaan 1 unit yang kemarin sudah diresmikan oleh Pak Kasat, Pak Wakil di pada tahun ini juga sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air irigasi. Kemudian melalui sistem Sipuri dengan sistem pengusulan lewat PU, kita sudah mendapatkan paket sebanyak 40 pekerjaan Pak Wakil untuk irigasi. Hanya saja kami Dinas Pertanian Pak Wakil hanya sekedar mengusulkan melalui Sipuri, tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh BBWS, baik BBWS Cimantis maupun BBWS Pemali Juwana.